Assalamualaikum. 311 Dia yang di dalam hati. 1. Leng Xicheng mengambil dokumen itu dengan kasar. Ia melihat bahwa Gu Qingqing benar-benar sedang memedulikan perkembangan grup Leng dan bahkan melihat dokumen informasinya dengan begitu cermat. Leng Xicheng mulai berpikir, apakah ini berarti Gu Qingqing juga mulai peduli dengannya? Jika tidak, mengapa Gu Qingqing sengaja mencari dan melihat dokumen informasi grup Leng? Dokumen informasi yang Gu Qingqing bawa kembali itu adalah dokumen informasi yang dipublikasikan di situs resmi grup Leng. Datanya tidak banyak dan lebih banyak berisi gambar. Mayoritas isinya adalah pemandangan resor, mall, dan hotel sehingga Gu Qingqing bisa akrab dengan lingkungannya. Leng Xicheng mengambil dokumen informasi itu, sementara Gu Qingqing melihat ke arah tangan Leng Xicheng yang memegang gambar itu. Tidak ada satupun dari mereka berdua yang berbicara. Setelah waktu yang lama, Leng Xicheng tiba-tiba mengangkat dokumen informasi itu dan bertanya dengan suara sedikit bergetar, "Apa ini?" Gu Qingqing terdiam, meskipun ia telah bersiap untuk saat ketika Leng Xicheng menemukan kebenarannya, mengatakannya sendiri juga tetap membuatnya merasa sedikit kesulitan. Gu Qingqing hanya menundukkan kepala dan tidak berbicara. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing yang menundukkan kepala dan bertanya lagi, "Apakah kamu pergi mencari ini sendiri?" Leng Xicheng menekankan kata, "sendiri." Mungkin karena sedikit cemas, suara Leng Xicheng terdengar agak berat. Tentu saja Gu Qingqing menemukan dokumen ini, sendiri. Bukankah dirinya yang menangani hal-hal berkaitan dengan grup Leng? Gu Qingqing menundukkan kepala, berpikir sejenak, dan kemudian mengangguk sedikit. Leng Xicheng mengambil napas dalam-dalam, memegang beberapa dokumen informasi itu, dan merasakan suatu perasaan yang tiba-tiba muncul di hatinya. Benar-benar Gu Qingqing sendiri yang mencari dokumen informasi ini. Benar-benar dia sendiri yang mencarinya. Dokumen informasi grup Leng, pikir Leng Xicheng. Gu Qingqing tidak pernah peduli dengan setiap tindakan Leng Xicheng, apalagi pekerjaannya. Mungkin, wanita itu benar-benar tidak begitu dingin seperti di permukaannya. Leng Xicheng pun berpikir, meskipun dia masih terus membeli obat pencegah kehamilan, dia perlahan-lahan mulai peduli denganku, peduli dengan pekerjaanku, kedepannya, dia akan peduli dengan hatiku. Gu Qingqing menundukkan kepala dan hanya melihat tangan Leng Xicheng yang memegang dokumen informasi itu dengan erat. Ia masih mengira Leng Xicheng akan sangat marah. Gu Qingqing pun berbalik dan hendak pergi, "Apakah kamu ingin minum air? Aku akan pergi menuangkan segelas air." Gu Qingqing baru saja berjalan beberapa langkah, tetapi pergelangan tangannya segera ditangkap oleh Leng Xicheng. Gu Qingqing jelas terkejut, apakah Leng Xicheng tidak berencana melepaskanku? Apakah dia benar-benar ingin menyuruhku membicarakannya dengan jelas, baru dia merasa puas? Hati Gu Qingqing sedikit marah. Gu Qingqing awalnya masih sedikit khawatir. Tetapi, ditanya berulang kali oleh Leng Xicheng juga membuatnya mulai ingin marah. Sementara itu, hati Leng Xicheng masih dalam kondisi bahagia. Namun, ia juga takut dirinya melakukan kebaikan hanya untuk dirinya sendiri dan malah menghilangkan perasaan baik yang baru saja Gu Qingqing tunjukkan untuknya. "Kapan kamu mempersiapkan ini?" tanya Leng Xicheng. "Mengapa?" Leng Xicheng masih ingin bertanya sudah berapa lama aku bekerja di luar. Pikir Gu Qingqing dengan getir. Ia berbalik dan menjawab dengan ekspresi dingin, "Tidak lama. Sekitar 1 atau 2 minggu." Sejak Gu Qingqing mulai menangani proyek periklanan grup Leng, itu juga masih terhitung baru sekitar seminggu lebih. Seminggu lebih. Kalau begitu, berarti sejak aku pergi ke Jerman. Pikir Leng Xicheng. Ia teringat bahwa ketika ia pergi ke Jerman waktu itu, Gu Qingqing masih mengejarnya keluar untuk mengucapkan selamat jalan padanya. Saat Leng Xicheng di Jerman, ia juga menerima panggilan telepon dari Gu Qingqing meskipun Gu Qingqing salah menelepon. Belakangan ini, sikap Gu Qingqing terhadapnya juga jauh membaik, meskipun sikap baik ini masih tidak bisa cukup untuk membuktikan dugaannya bahwa Gu Qingqing mencintainya. Benar apa yang dikatakan Direktur Jiang. Jika istri tidak menelepon, ia akan berinisiatif meneleponnya. Leng Xicheng adalah seorang pria, jadi kadang-kadang ia harus lebih mengambil inisiatif dan jangan mempersulit hal yang mudah. Gu Qingqing memandang wajah Leng Xicheng yang terdiam dan berpikir, mengapa? Apakah dia sedang berpikir harus bagaimana menegurku? Ketika Gu Qingqing hendak pergi, Leng Xicheng tiba-tiba menggendongnya seperti menggendong seorang putri. 312 Dia yang di dalam hati. 2. Gu Qingqing terkejut dan jelas tidak menyangka, apa yang terjadi. Jadi, Leng Xicheng bukan ingin bertanya padaku, tapi ingin berperang denganku. Mengapa dia tiba-tiba menggendongnya? Jangan-jangan, dia ingin melemparku dari jendela.
Fakta membuktikan bahwa Leng Xicheng memang melempar Gu Qingqing. Tetapi, ia mendarat di tempat tidur yang lembut. Punggungnya menyentuh spray tempat tidur dan ia melepaskan tangannya yang tadi memegang pria itu. Leng Xicheng ikut turun dan menekan Gu Qingqing ke bawah. Meskipun pria itu tidak terasa keras, tubuhnya sangat panas. Ketika Leng Xicheng mencium bibirnya, pikiran Gu Qingqing benar-benar menjadi kacau. Sebenarnya apa yang ingin Leng Xicheng lakukan? Bukannya dia membenciku karena pergi bekerja secara diam-diam. Mengapa masih? Sebelum Gu Qingqing sempat berpikir dengan jelas, Leng Xicheng telah memeluknya dengan erat. Pria itu dengan cepat membuka mulut Gu Qingqing dan menyerangnya. Leng Xicheng juga pernah mencium Gu Qingqing dengan sengit di masa lalu, tetapi ia dapat merasakan dengan jelas bahwa kedekatan Leng Xicheng hari ini bukan memberikan kesan amarah maupun hukuman, melainkan semangat dan pergolakan. Semangat, pergolakan, bagaimana mungkin? Batin Gu Qingqing. Apakah ini makan malam terakhir mereka? Ketika Gu Qingqing rileks kembali, Leng Xicheng akan bersiap untuk bertarung sepenuhnya. Pikiran kacau Gu Qingqing tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, Leng Xicheng perlahan-lahan bangkit. Meskipun ia mengangkat kepalanya sedikit, ujung hidungnya masih menyentuh ujung hidung Gu Qingqing, seperti anak anjing yang sedang menunjukkan kasih sayang. Gu Qingqing membuka matanya dan hanya merasa mata Leng Xicheng sedikit menyipit. Bulu matanya yang panjang, halus, dan lebat sedikit bergetar. Gu Qingqing masih belum sempat berbicara, namun Leng Xicheng mendaratkan bibirnya. Kali ini, Leng Xicheng tidak begitu bergejolak dan bersemangat seperti tadi. Gerakannya sangat lembut, seperti kucing yang saling berpelukan dan menjilati bulu satu sama lain. Meskipun selama 3 tahun ini Gu Qingqing berkali-kali ingin dekat dengan Leng Xicheng, pria itu akan bersikap dingin seperti es atau marah-marah seperti guntur setiap kali bertemu dengannya. Sentuhan lembut seperti ini, Gu Qingqing bahkan tidak berani memikirkannya. Apa yang terjadi dengan Leng Xicheng? Leng Xicheng, jangan memberiku terlalu banyak harapan, pikir Gu Qingqing. Jika tidak, Gu Qingqing akan terus berharap hingga menjadi sangat berharap, lalu sangat berharap hingga menjadi keinginan. Jika ini sungguh terjadi, Gu Qingqing pada akhirnya akan dibuat kesal hingga kehilangan akal saat melihat Leng Xicheng dan Su Zipei, atau pasangan wanita lain mendekatinya. Gu Qingqing pasti tidak akan bisa menerimanya. Ia pasti akan menjadi wanita yang tidak masuk akal dengan menangis, bertengkar, mengancam akan bunuh diri, lalu akhirnya kehilangan Leng Xicheng sekaligus kehilangan martabat sendiri. Setelah sebuah ciuman yang lama, Leng Xicheng mengangkat kepalanya lagi dan melihat Gu Qingqing. Gu Qingqing juga melihatnya dengan tatapan yang menunjukkan kebingungan, pergolakan batin, dan bahkan semacam keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Ternyata harus seperti ini. Leng Xicheng salah. Selalu dirinya yang salah. Setiap kali Leng Xicheng berpikir Gu Qingqing membencinya karena masalah ayahnya dan tidak bisa menghadapinya, ia akan cemburu dan marah karena berpikir bahwa Gu Qingqing merindukan Ni Zining. Ia bahkan lebih marah dan kecewa saat melihat Gu Qingqing mengonsumsi obat pencegah kehamilan dan bersikap sangat tak acuh. Satu-satu alasan yang membuat Gu Qingqing akan mendekat pada Leng Xicheng juga karena uang, untuk kakaknya yang tidak berguna itu. Keputusasaan, amarah, menyalahkan diri sendiri, dan cemburu menjerat Leng Xicheng. Setiap kali ia menghadapi Gu Qingqing, ia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia malah lupa bahwa ternyata jika ia memberikan Gu Qingqing sedikit kelembutan, wanita ini juga tidak akan menegakkan seluruh duri di tubuhnya. Harus bagaimana? Gu Qingqing memiringkan kepalanya dengan bingung. Leng Xicheng tidak menjawab Gu Qingqing, tetapi perlahan-lahan bergerak turun ke bawah. Turun, ia mendaratkan bibirnya di bibir Gu Qingqing, kemudian mengulurkan lengannya yang ramping untuk mematikan lampu meja di sebelah tempat tidur. Saat Leng Xicheng hendak mendekati Gu Qingqing. Selanjutnya bab 313 dia yang di dalam hati 3.